Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Rahulina Tarigan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Golongan 2 BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 Angkatan 12 Kelompok 3 dengan nomor absen 29. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang adaptif pada agenda kedua dengan pengampu materi yaitu Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Maka sebelum itu, untuk teman-teman semuanya mohon di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adaptif. Lalu apakah itu adaptif? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang adaptif, kita perlu tahu kata kunci dari adaptif. Yang pertama yaitu inovasi, dan yang kedua yaitu antusias terhadap perubahan, dan yang ketiga yaitu proaktif. Adapun panduan perilaku adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga yaitu bertindak proaktif. Adapun pengertian dari adaptif yaitu salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada beberapa batasan pengertian adaptif yang perlu kita ketahui. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang terakhir, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Ada terdapat dua jenis berpikir, yang pertama kritis dan yang kedua kreatif. Dalam ilustrasi di samping, dapat diketahui bahwa cara berpikir kreatif sangat berbeda dengan cara berpikir kritis. Kecenderungan berpikir kritis adalah kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan. Sementara kecenderungan cara berpikir kreatif adalah mencari kemungkinan lain, sangat subjektif, namun memperkaya khazanah yang sudah ada di sebelumnya. Ini artinya, apabila seseorang lebih sering kritis dalam berpikir dan bertindak, maka dia akan lebih sering menggunakan otak kirinya daripada otak kanannya. Sebaliknya, seseorang yang cenderung kreatif biasanya lebih sering menggunakan otak kanannya. Adapun dimensi-dimensi kreativitas dikenal meliputi antara lain fluensi atau kefasihan atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Kedua, flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, elaboration atau elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat, originality atau originalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkannya. Ada terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut manajemen advisory service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekkannya, yaitu 1. Purpose. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. 2. Culture values. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik, tugas, dan fungsinya. 3. Vision. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju, yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. 4. Corporate values. Seperti halnya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai-nilai corporate juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dan dalam organisasi. 5. Corporate strategy. Visi dan values menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. 6. Struktur. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diharapkan di organisasi. 7. Problem solving. Budaya dapat ditujukan untuk menyesuaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk beradaptasi perubahannya. 8. Partnership working. Partnership memiliki peran menguatkan budaya adaptif karena dengan partnership, maka organisasi dapat belajar bermitra dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. 9. Rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Pada tabel ini dapat kita lihat perbedaan organisasi birokrasi dan adaptif. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN.
Peter Senge memperkenalkan paradigma organisasi yang disebut learning organization, yaitu untuk menggambarkan bahwa organisasi itu seperti manusia yang butuh pengetahuan yang perlu terus diperbaharui untuk bertahan hidup, bahkan leading dalam kehidupan. 1. Pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang tetap terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan versinya. Yang kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah. 3. Mendorong jiwa kewirausahaan. 4. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Terakhir, terkait dengan kinerja instansi. Ciri-ciri individu adaptif. 1. Eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, serta memahami apa yang sedang diperjuangkan. Ada 3 panduan perilaku adaptif. 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Dapat kita lihat pada tabel berikut, adaptif dan non-adaptif. Perilaku yang terlihat pada adaptif, manajer sangat memperhatikan seluruh konstituen mereka, khususnya pelanggan, dan mengawali perubahan bila diperlukan untuk mendukung kepentingan yang terintegrasi meskipun harus menanggung jawab resiko. Dan perilaku yang terlihat pada non-adaptif, manajer cenderung berperilaku tertutup, politis, dan birokratis akibat mereka tidak mengubah strategi dengan cepat untuk menyesuaikan diri atau mengambil keuntungan dari perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, nilai yang diungkapkan pada adaptif, manajer sangat memperhatikan pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Mereka juga sangat menghargai orang dan proses yang dapat menghasilkan perubahan yang bermanfaat. Dan nilai yang diungkapkan pada non-adaptif, manajer lebih memperlihatkan diri sendiri, kelompok kerja yang terdekat dengan beberapa penduduk yang berkaitan dengan kelompok kerja. Mereka lebih menghargai proses manajemen yang teratur dengan resiko yang berkurang pada inisiatif kepemimpinan. Pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif. Dalam teori capacity building dan konsep adaptive governance, Grindel 1997 menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut. 1. Pengembangan sumber daya manusia yang adaptif. Yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Terdapat 3 kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk pemerintahan dinamis, yaitu berpikir ke depan atau think ahead. Yang kedua, berpikir lagi atau think again. Dan yang ketiga, berpikir lintas atau think across. Selanjutnya kita akan membahas terbuai kinerja masa lalu. Yang pertama, sukses tinggi, terlalu percaya diri atau kompensasi ketidakamanan, keangkuhan dalam kompetensi seseorang, atribusi jasa yang tidak semestinya pada diri sendiri, pengerasan struktural atau ketakutan. Yang kedua, kinerja biasa, pemikiran konvensional, orang-orang yang terbaik pergi, aspirasi yang lebih rendah, demikian pula kelompok referensi yang tidak ambisius. Selanjutnya, pembentukan kelompok kepentingan untuk melanggengkan status quo, dan yang terakhir, kontrol sumber daya oleh mereka yang mendapat manfaat dari biasa-biasa saja. Dan yang terakhir, kinerja rendah, perangkap kegagalan, respon ancaman kelakuan, pengambilan resiko ekstrim jika keberlangsungan hidup terancam, perhatian yang terfokus ke dalam, dan tidak ada peduli, semua orang telah menyerah. Aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berperan agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
Kedua kasus BlackBerry dan Nokia menjadi pelajaran penting mengenai bagaimana organisasi membutuhkan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungannya. Kesalahan dalam membaca perubahan lingkungan dan kesalahan dalam merespon perubahan tersebut akan membawa akibat fatal bagi keberlangsungan bisnis perusahaan. Kesuksesan masa lalu hanya menjadi milestone yang pada akhirnya harus dijadikan lecutan untuk mencari dan menciptakan kesuksesan berikutnya. Tidak ada kesuksesan organisasi yang bertahan dengan pendekatan status quo. Pada video kali ini adalah video mengimplementasikan adaptif, yaitu di mana perubahan kondisi bahwasanya dimana pada zaman sekarang sudah terjadi COVID-19, jadi kita dipaksa ataupun diharuskan memakai hand sanitizer dan juga masker setiap kali ke kantor ataupun di luar dari rumah. Maka dari itu, ini adalah implementasi yang dapat saya tampilkan. Untuk video berikut ini adalah video yang kedua, di mana ada suatu keadaan mendesak, tiba-tiba ada pekerjaan, jadi saya ikut serta dalam pekerjaan tersebut untuk membantu teman-teman, dan ini juga dapat dikatakan implementasi adaptif karena pada kondisi ini kita diperlukan untuk lebih cekatan dalam melaksanakan tugas. Implementasi ini juga dapat dikatakan implementasi perilaku adaptif. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye. See you next time guys.